Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum Sadaqallahul azim. Yang terhormat DKM Mushola Al Barokah serta segenap pengurus. Yang terhormat Bapak Haji Sofyan Abdurrahman selaku sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat Bapak Muhammad Haji Prayogi selaku sesepuh juga. Yang terhormat Bapak Haji Misar SE Sarjana Ekonomi. Yang terhormat Bapak Tomasi, yang terhormat Bapak Haji Simin Supriyadi, dan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Amin selaku DKM Al-Ikhlas. Yang terhormat Bapak Haji Qasim, Bapak Haji Eran selaku sesepuh kita, dan juga Bapak Lurah kita Bapak Wijanarko MM, dan Bapak Haryono selaku Ketua RW 02. Juga yang terhormat Bapak Ketua RT dan RW 02, Bapak Primin yang terhormat selaku LMK, dan para tamu undangan kehormatan. Qori kita, juga para alim ulama kita yang mohon maaf tidak saya absen satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, ma'irin ma'irat sih. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas berkat karunia nikmat yang diberikan
malam ini kita dapat sama-sama hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Musola sebagai sarana untuk membangun karakter generasi muda yang modern dan religius. Kita berharap semua insya Allah dari peringatan Maulid malam ini kita diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah rumah tangga, berkah usaha, barokah rezeki, barokah anak-anak kita, barokah kampung kita, barokah bangsa dan negara kita. Insya Allah mudah-mudahan setelah acara Maulid malam ini kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan cucuran rahmatnya pun malam ini menyelimuti kita, sehingga dengan rahmat Allah tersebut Allah menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Bu, udah siap semua? Ibu kaget. Kan tadi saya tanya dulu, ibu udah siap semua? Alhamdulillah. Ini kipas anginnya mana sih ya? Bu, lah saya jual main gak keringetan begini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran panitia yang langsung datang ke rumah ngundang. Alhamdulillah. Malam ini saya pun merasa gembira karena bisa memenuhi undangan tanpa satu halangan. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi wasilah yang mengantarkan umur kita semakin barokah, rezeki kita semakin bertambah tambah. Alhamdulillah. Dan saya mohon maaf, beribu maaf kalau nanti dalam menyampaikan butir-butir hikmah terdapat banyak kekurangan, kekhilafan dan kurang maksimal. Semoga yang baik datang dari Allah, yang salah itu semata-mata kebodohan saya. Bu, bu, mau ceramah yang panjang apa yang pendek? Ya terserah saya dah ya. Oke? Ya. Hadirin hadirat jamaah sekalian, saya kirain ada pesawat helikopter mau nebak. Bu, ya dah, dengerin. Sebagai manusia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dijadikannya kita ini makhluk yang sempurna, makhluk yang sebaik-baiknya. Betul nggak Bu? Bu, apaan? Ya.
kesempurnaan kita sebagai manusia ini oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua perangkat. Apa yang pertama? Nafsu. Yang kedua, akal. Ya Bu? Ya Pak? Itu bapak-bapak jauh amat, majuan sini Pak. Sini nih, sini depan. Jangan jauh-jauh, sini nih, biar enak. Jangan sampai ada yang kosong. Majuan Pak, sini Pak, dikit. Gak apa-apa, nggak tahu takut-takut, nggak bakalan saya makan. Nah, ya, biar enak. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah dengan wajah yang indah, tubuh yang indah. Betul. Sebab kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jawabannya masih rada kendor ini. Kurang semangat, kurang kompak, kurang kenceng. Bu, jawab yang kenceng ya. Ibu mau yang kendor apa yang kenceng? Tadi ngapa kendor Ini sekarang saya tanya nih bapak-bapak, ibu diam. Bapak-bapak jujur, jawab. Bapak, Pak, masih pada kenceng? Alhamdulillah. Senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kenceng. Alhamdulillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kepaksa. Bu, kepaksa enggak? Alhamdulillah. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk rupa yang sebaik-baiknya. Betul tidak? Bukan cuma wajah cakep, tubuh indah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua perangkat tersebut, yaitu nafsu dan akal, sehingga manusia ini semakin menambah kesempurnaannya. Kita nggak bisa bayangin kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia baik laki dan perempuan cuman wajah doang yang cantik dan tampan, tubuh yang indah dan seksi, tapi nggak dikasih akal. Betul kan? Cakep doang nggak punya akal. Apaan? Apaan? Gila. Betul nggak? Ibu pernah berpikir begitu nggak? Kalau cuma wajah doang cakep, wajah doang tampan, tapi nggak punya akal, lah kan gila. Betul. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ada perempuan cakep, bodinya seksi, tapi gila, bapak-bapak demen kagak? Pak, demen kagak? Kalau demen sama gilanya. Mendingan pas-pasan tapi masih waras. Betul. Makanya kita ini jadi orang, jadi manusia, kita harus pandai-pandai bersyukur. Karena memang itulah yang Allah perintahkan.
Supaya apa? Dengan syukur tersebut janji Allah pasti nikmat bakal ditambah. Tapi kalau kita nggak bersyukur, nikmat bakal berubah menjadi azab. Jadi kita syukuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Wajah yang indah, tubuh yang indah, ini nih apa bu? Allah kasih perangkat nafsu dan akal juga nih. Kalau manusia nggak dikasih nafsu, nggak bakal ada kehidupan. Betul tidak? Bu, maka bersyukur Allah kasih nafsu. Sekarang saya tanya, ibu punya nafsu nggak? Nafsu apa? Kagak di sono, kagak di mari. Setiap saya ceramah saya tanya ibu-ibu, nggak bapak, nggak ibu. Bapak, ibu punya nafsu apa? Makan. Nggak salah, karena memang dalam diri kita ini ada beberapa unsur nafsu yang Allah berikan. Ada nafsu yang urusannya perut, nafsu malhamah, bawaannya pengen makan dikit-dikit, makan dikit-dikit, makan. Itu nafsu malhamah. Apa bu? Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, jalan-jalan makan, ke rumah teman makan, reunian makan, ke rumah saudara makan, maulidan ada makannya nggak ini? Ada, tenang aja. Bu, alhamdulillah. Di mana ada dicari tuh makanan yang enak, yang katanya kuliner paling enak, dicari jauh, bukan soal mahal, tidak apa-apa. Yang penting bisa. Ya bu ya, ya bu ya. Kan ada orang kerjaan begitu, nyari kuliner. Di mana dicari? Ada nggak? Di mana orangnya? Tapi orang kalau sudah dikuasai nafsu ini, malhamah, yang dimakan bukan cuma nasi, bu. Yang dimakan bukan cuma nasi, aspal dimakan, semen dimakan, betul? Kabel dimakan. Yang diminum bukan cuma air putih, macam-macam merek minuman, tapi yang diminum solar diminum, bensin diminum. Itu kalau orang sudah dikuasai nafsu malhamah, urusannya perut. Bu, ya alhamdulillah kita ini dikasih nafsu makan, bersyukur. Tapi ingat, kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Sebab kalau sudah makan berlebihan pasti timbulnya penyakit. Ada daging lebih di badan kita, penyakit nggak? Penyakit nggak? Apa namanya? Tumor. Betul, betul. Tapi kalau daging lebih emang bawaan dari lahir, itu mah bukan tumor. Ya Pak? Pak? Apaan? Hah? Apaan? Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur. Bicara syukur harus lebih didahului dengan bicara nikmat. Ya enggak? Kenapa? Sebab syukur dan nikmat itu saling berhubungan erat satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Ya bu ya. Lalu apa itu nikmat? Kata Imam Ghazali, nikmat itu, didengerin, nikmat itu kata Imam Ghazali, beliau merumuskan setiap kebaikan, kelezatan, kebahagiaan dan segala keinginan yang terpenuhi itu namanya nikmat. Bu, apa? Ya apa nikmat itu bu? Hah?
Setiap kebaikan, kelezatan, kebahagiaan, dan segala keinginan yang terpenuhi itu namanya nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu. Ibu pernah mendapat kebaikan nggak? Sering. Jadi bertambahnya kebaikan itu yang disebut barokah. Apa? Nih. Apa ini? Ini apa ini? Benar ini mah ya. Oh, ini apa? Itu bacanya apa? Baru benar jawabannya. Bertambah-tambahnya kebaikan itu namanya barokah. Ziyadatul khair minallah wassa'adah. Bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan dari Allah itu namanya barokah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita penuh barokah. Amin ngapa? Amin. Belum semua amin ngapa? Amin. Ya Rabbal. Amin. Tetapi nikmat yang sejati itu nikmat yang bagaimana? Nikmat yang sejati itu adalah nikmat kebahagiaan nanti hidup di akhirat yang merupakan kehidupan kekal abadi. Itu kebahagiaan nikmat yang sejati. Ya Bu? Ya Bu? Jadi nikmat yang sejati adalah kehidupan kebahagiaan, kehidupan di akhirat yang merupakan kehidupan kekal abadi. Beda dengan dunia. Dunia ini mah Bu sementara. Dunia ini sebentar. Dunia ini dibatasi oleh umur dan waktu. Waktu kita hidup di dunia ini terbatas dengan umur kita, Bu. Nggak bisa kita hidup lama di dunia. Betul tidak? Kenapa? Karena akan datang kiamat sugro, kiamat kecil yang akan menimpa kita. Apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kematian kita. Apa Bu? Apa Pak? Kematian. Nah kalau kita sadar kita ini hidup sementara dan kita pasti bakal maka isilah hidup dengan amal baik, dengan nilai-nilai kebaikan. Jangan sia-siakan hidup yang cuma sekali, karena nanti pasti ada akhirat sesudah dunia, ada hidup sesudah mati. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Paham nggak Bu? Paham nggak Bu? Ya kalau udah paham, udah jelas, cukup ceramah saya sampai sini saja. Udah jelas belum? Astagfirullah. Cakep-cakep pada dua loh. Astagfirullah. Tuh. Jadi syukur ini nikmat. Nikmat sejati kebahagiaan hidup di akhir. Mimpi kalau di dunia pengen bahagia, mimpi. Mimpi kalau di dunia pengen hidup tenang, mimpi. Nggak ada orang yang di dunia ini bahagia, nggak ada Bu. Walaupun kebahagiaan itu menyelimuti dia, karena dengan hartanya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan sementara. Karena ketenangan yang hakiki itu nanti Allah berikan di akhirat. Satu ketika pernah malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril," iya, "apakah engkau pernah tertawa wahai Jibril?" Apa jawab malaikat Jibril? "Iya, aku pernah tertawa." "Kapan engkau tertawa?" "Ketika aku melihat manusia," kata malaikat Jibril, "mencari ketenangan di dalam dunia, padahal Allah tidak menciptakan ketenangan di dunia. Sebaliknya Allah ciptakan ketenangan nanti di akhirat, di dalam kehidupan surga."
Itu baru ketenangan yang hakiki. Di dunia mimpi pengen tenang, mimpi. Di dunia mimpi pengen bahagia, mimpi. Nggak ada kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki di dalam dunia. Ya Bu? Ya Bu? Jelas dan ya? Jelas. Alhamdulillah. Ketenangan itu Allah yang menurunkan dalam hati kita. Betul nggak? Bisa kita tenang? Bisa. Bisa nggak? Kapan kita akan merasa tenang? Pada saat kita sujud kepada Gusti Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah ketenangan yang ada di dunia ini. Pada saat hati ini bergantung dengan Allah, orang bisa tenang. Kalau jauh dari Allah, hidup tidak akan tenang. Betul? Betul? Nah, makanya kita beruntung jadi orang yang beriman. Kita ini sungguh beruntung. Kenapa? Karena orang beriman itu yakin dengan kekuasaan Gusti Allah. Hidupnya tidak akan pernah merasa mengeluh, tidak akan pernah merasa mengeluh, kesah, tidak ada. Tetapi orang beriman selalu yakin bahwa Allah menyertai kita semuanya. Sehingga di mana saja kita berada, kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi pada hakikatnya bahwa nikmat itu adalah merupakan satu kesatuan atau keseluruhan atau satu totalitas. Tetapi karena bahwa manusia punya sifat sentimental, maka dalam kenyataannya nikmat itu dirasakan menjadi dua macam bagian. Pertama, nikmat yang bersifat fitri. Apa nikmat yang bersifat fitri itu? Nikmat yang kita bawa sejak lahir dari rahim ibu kita ke alam dunia. Itu namanya nikmat yang bersifat fitri. Yang kedua, nikmat yang bersifat mendatang. Segala kebaikan, kelezatan dan kebahagiaan itu bisa kita rasakan manfaatnya sewaktu-waktu. Jadi nikmat yang bersifat fitri kita bawa sejak kita lahir. Bahwa kita semuanya begitu lahir sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Sejak kita lahir ke alam dunia, semua kita ini hati kita bersih, hati kita suci. Kenapa? Karena masih bayi. Ya Bu, yang namanya bayi bersih nggak? Suci nggak? Suci. Makanya baik karena kesuciannya, Ibu. Bu, kapan saja dicium mulutnya wangi. Ya enggak? Coba nyium laki Ibu. Kira-kira bagaimana? Mulutnya? Baik mah jam berapa baik dicium mulutnya wangi, betul nggak? Karena masih suci, bersih, tidak ada noda dan dosa. Maka kesucian bayi ini kita ambil satu pelajaran. Kata Nabi, ar-rizqu rizqani. Rezeki ada dua macam. Ar-rizqul ladzi tatlubu wa rizqul ladzi yatlubu. Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang nyariin kita. Mana rezeki yang kita cari? Kita berangkat pagi, pulang sore dagang. Kita berangkat pagi, pulang sore jadi pegawai negeri. Kita berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, pulang besok pagi dalam rangka bekerja. Itu namanya nyari rezeki. Ada rezeki yang nyariin kita. Contohnya seperti bayi baru lahir, bukan nyari rezeki. Rezeki datang sendiri. Tetangga saudara andai tolan datang jenguk, bawain popok, bawain cancut, bawain bedak, bawain apa lagi?
kayu putih dan seperangkatnya. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang jenguk bayi bawa rengginang, padahal bayi belum punya gigi, itu yang makan rengginang siapa? Ada saudara tetangga datang, bahasa Betawinya nyecep, ketika jenguk bayi nyecep, ngasih duit taruh di bawah bantal, padahal bayi belum kenal duit udah dibagi duit, akhirnya yang makan duit siapa? Bapaknya apa gantian? Emangnya mulu. Begitu ya. Iya ya. Masa begitupun kita dalam hidup ini. Bagaimana supaya dunia ngejar kita, dunia yang nyariin kita, jadilah kita seperti bayi, bersih tanpa dosa. Siapa mereka? Orang-orang yang takwa, dijamin kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Enak gak suara saya, Bu? Dulu gini-gini mantan tori juara atau tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Lah udah gitu jurinya engkong saya menang. Alhamdulillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Enak kan? Enak kan? Apa kata Allah? Siapa orang yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Amin ngapa? Tua diajarin aja. Amin ya Rabbal. Kata Allah, siapa yang takwa, Allah kasih jalan keluar dari kesulitan. Amin. Jadi kalau kita merasa hidup kita udah sulit, ekonomi sempit, Bu, udah pokoknya habis-habisan, Bu, apa kunci utamanya? Bertakwa kepada Allah. Karena kunci kehidupan dunia itu bukan untuk mengejar kekayaan, tetapi untuk mengubah kepercayaan dan sikap kita, sehingga kita menyadari bahwa hidup ini sangat berharga, maka tidak pantas dirusak oleh sesuatu yang tidak berharga. Maka jadikan hidup kita ini lebih bermakna. Artinya bagaimana hidup dan kehidupan anugerah Allah, maka isi hidup ini dengan kita banyak beribadah, kita banyak beramal soleh, banyak berbuat baik. Maka dengan takwa dari pancaran keimanan yang tinggi, Allah berikan kita jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jadi kadang-kadang hidup susah, ekonomi susah, hidup terasa sempit, akhirnya bukan kembali kepada Allah, tapi kadang-kadang lari dari Allah, nyari sesuatu yang bisa membuat dia tenang. Akhirnya apa? Kadang-kadang datang ke Gunung Kawi, miara tuyul. Kadang-kadang ke Gunung Kawi, pakai tumbal, anak ditumbalin, bini ditumbalin, nyara monyet, nyara babi, ngepot sana, ngepet sini. Ada nggak orang begitu? Ada. Ada nggak? Banyak. Ibu kagak tahu doangan. Astag. Nih manusia sekarang begitu, yang nggak punya iman. Jabatan pengen naik, mbah. Iya enggak? Dagang pengen laris, mbah. Ada enggak? Mbah yang mana? Ya. Maka ada satu ayat Allah yang tadi saya buka dalam muqaddimah. Bagaimana bunyinya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, dengan kezaliman.
Ulaika lahumul amnu, mereka itu orang-orang yang dapat keamanan. Wa hum muqtadun, mereka itu orang-orang yang dapat petunjuk. Artinya orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, nggak pernah meruqyah dirinya, datang ke paranormal, datang ke mbah-mbah, nggak pernah. Maka orang-orang yang imannya semacam itu nanti termasuk ke dalam 70.000 golongan umat Nabi yang nanti masuk surganya di ghairi hisab, nggak pakai dihisab, begitu mati langsung masukin surga, nggak pakai dihisab, langsung surga. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak pernah meruqyah dirinya, tidak mencampur imannya dengan syirik dan kezaliman. Mudah-mudahan kita termasuk ayat ini. Ya, Bu. Tapi emang susah untuk masuk golongan ini. Bu, ya paling tidak kita mudah-mudahan mati kita tetap bawa iman husnul. Walaupun dihisab nggak sampai hisab yang berat, hisaban yasir, hisab kita ringan. Nanti itu orang yang tadi masuk surga 70.000 nggak pakai dihisab, orang yang murni imannya. Amin ya Rabbal. Bu, langsung masukin surga. Ibu pengen nggak masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Orang nanya ini bener-bener ngapa jadi ketawa ya? Ini saya nanya, ibu pengen masuk surga? Mau masuk surga kan? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Jadi yang mbok jawab kenceng banget, dimasukin. Ada yang pojokan, masuk sendiri. Tadi yang masuk surganya dimasukin, itu tadi golongan yang tadi 70.000 nggak pernah meruqyah dirinya. Yang masuk surganya masuk sendiri melalui proses lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Dan ini model kita semua ini nanti nih, kita bakal lewat semua nih di atas Shirathul Mustaqim. Bu, kita bakal lewat Shirathul Mustaqim karena masuk surganya melalui proses, masuk sendiri, bukan dimasukin. Jadi enakan mana? Masuk sendiri apa dimasukin? Hah? Lah enakan dimasukin, Bu. Bu, enakan mana, Pak? Kata bapak-bapak kayak enakan dimasukin, Bu. Mati nggak dihisab, nggak ditanya sama malaikat mungkar. Enak banget kalau nggak pakai ditanya. Lah kalau model kita nanti masuk surganya, masuk sendiri melalui proses, mati datang malaikat mungkar yang akan tanya iman kita. Ditanya sama malaikat begitu kita mati, mana buka? Bu, lah emang saya nyontohin doang. Emang begitu ceritanya. Nanti malaikat munkar nanya kita dengan suara yang nyaring, yang lantang, yang kenceng, melebihi suara 6 kali halilintar. Kenceng nanyanya, sampai yang ditanya kaget. Ibu tadi kaget? Itu baru saya, belum ntar malaikat. Nggak ada nanti orang mati malaikat munkar datang nanya, marobuka. Lah kalau yang mati bencong ngejawab Allahu Rabbi. Amit-amit. Bu, sampai mana tadi ceramah? Tuh, kata bapak-bapak sampai dimasukin. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu, ayo dah kita bersyukur. Insya kalau syukur nikmat ditambah. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan apa Pak?
Sampai nenek-nenek apa, Pak? Emang kita ini, Pak, Bu, disuruh Allah supaya bersyukur doang. Bu, Allah nggak nyuruh kita macam-macam, cuma disuruh bersyukur. Ya, Bu. Allah ciptakan kita sebagai manusia, kita syukuri alhamdulillah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah jadikan kita ibadah. Allah yang perintahkan ibadah, bersyukur dikasih nikmat sehat buat ibadah. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Tashkurun. Tatakun. Tadi nyanyi apa, Pak? Ayat walaupun tatakun. Emang lu kira ayat puasa doang apa? Gua heran, nyanyi apa? Ayat walaupun tatakun. Ada yang belakang tatakin. Apa yang ditatakin? Bah, la'alakum itu taskurun. Udah salah kencang lagi nih, barisan depan lagi. Oh, bininya siapa ini? Malu-maluin aja. Nih saya atiin, dengerin lagi nih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Alhamdulillah. Kan udah keluar nih. Dulu kan ibu dilahirin nama ibunya. Begitu keluar, oe. Alhamdulillah. Jadi siapa yang ngeluarin kita dari perut emak? Hah? Siapa yang ngeluarin kita dari perut emak? Allah. Bidan. Allah. Orang kata dari tadi saya kata Allah yang bidan. Nih, dengerin apa artinya? Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dengerin. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Allah. Jadi siapa yang ngeluarin kita dari perut ibumu? Nah itu bidan lu salah mulu. Bini siapa tau lagi nih dia? Ada lakinya kan di sini. Bu, dokter bidan cuma jadi perantara doang. Hakikatnya ngeluarin kita dari perut emak Allah. Dokter bidan cuma perantara. Betul nggak? Emak cuma modal ngeden. Mak. Emak cuma modal ngeden, Mak. Ngeden. Bagaimana ngeden? Dan di sini tetap berak. Emak cuma modal ngeden. Dokter bidan jadi perantara. Walaupun emak sengeden-ngedennya, kalau Allah tidak izinkan kita keluar, lah kita ngeten dalam perut emak. Lah bener, Pak. Makanya ada bayi yang disesar, Pak. Iya nggak? Ngeten. Sampai 12 bulan, laki-laki berjenggot. Masya. Terus kata Allah, la ta'lamuna syai'a. Ketika lahir kita ini kagak ngerti apa-apa alias bego. Alhamdulillah. Lahir bego banggaan. Lahir nggak ngerti apa-apa. Tapi kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah kasih kita 3 perangkat. Apa? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kita pendengaran lewat apa?
Lewat apa? Allah kasih kita penglihatan lewat apa? Kemudian Allah kasih kita perasaan lewat apa? Perempuan lebih banyak perasaannya ketimbang laki. Laki penuh akalnya. Betul kagak? Kalau laki emang banyak akalnya. Iya, emang kerjaan laki ngakalin perempuan. Diam-diam kawin, diam-diam kawin. Ini dia nih badan. Nah, 3 perangkat tadi Allah kasih kuping bisa dengar, mata bisa lihat, hati mampu menimbang rasa. Ini 3 perangkat yang bikin kita sukses. Betul nggak? Punya titel sukses, punya titel bererot, punya rumah megah, punya mobil mewah, punya gaji tinggi. Apa itu? 3 tadi. Maka setelah kita sadari ini perangkat dari Allah, setelah sukses, maka kita jangan sombong. Coba Bu, lahir kuping ada, mata ada, tapi mata nggak bisa lihat, dibutain. Kuping budek, kira-kira bagaimana? Hina apa enggak? Kaki ada, nggak bisa jalan. Tangan ada, nggak bisa megang. Hina kita. Betul? Betul? Lah lahir, begitu lahir udah telanjang. Kan lahir emang telanjang, ya nggak? Bu? Lahir telanjang? Ya. Ada yang pakai baju? Ada? Hah? Ada nggak yang lahir pakai emas? Ada nggak? Artinya apa? Dalam ketelanjangan itu kita kudu sadar bahwa kita lahir ke alam dunia enggak bawa apa-apa. Kalau sekarang kita boga punya apa-apa, maka itu cuma titipan. Titipan kagak boleh bikin kita nggak boleh kita jadi belagu. Kadang-kadang kan begitu. Kayak belum seberapa sombong, belagu, petantang, petenteng. Ada nggak? Ada nggak? Gimana? Pinter kagak seberapa, belagu, ada nggak? Padahal mah kita ini nggak boleh memakai predikat sombong karena itu pakaian Allah. Sedangkan sombong itu sifatnya iblis dan pelopor utamanya iblis. Maka kalau ada orang kaya sombong, pejabat sombong, penguasa sombong, orang pintar sombong, lah berarti itu dia pengikut iblis. Naudzubillah min. Nanti kan orang-orang sombong itu ditantang sama Allah ketika di akhirat. Bu, dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti Allah berkata, ainal mutakabbirun? Mana dulu orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia? Nggak ada yang saya, nggak ada. Bu. Maka ketika bangkit dari kubur nanti, manusia kondisinya beda-beda. Ada yang bangkit dari kubur dikecilkan sama Allah seperti semut yang berada di tengah-tengah orang yang tinggi besar. Siapa mereka yang dulu di dunia merasa sombong dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dikecilkan ketika bangkit dari kubur oleh Allah. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ada lagi yang bangkit dari kubur matanya buta. Dulu di dunia melek, bangkit matanya buta, nggak bisa lihat. Lima asar tani ya Rob, kenapa mataku buta? Wa kuntu basira. Sedangkan dulu aku di dunia mataku melek, bangkit dari kubur buta. Bu. Karena memang ketika di dunia kita dikasih mata, tujuannya untuk melihat kebesaran Allah, tapi kita pura-pura tidak mau melihat kebesaran Allah. Betul. Allah kasih telinga bisa dengar, tapi nggak mau dengar peringatan Allah. Berapa banyak kebesaran Allah dibuktikan kekuasaannya, berapa banyak peringatan Allah sudah terjadi, bencana di mana-mana, tapi mati manusia menutup mata, menutup telinga, menutup hati, seakan-akan tidak mau sadar. Itu teguran dari Allah.
Tetapi manusia makin sombong, makin ingkar, maka nanti bangkit dibutakan matanya oleh Gusti Allah. Makanya kata Roma begini, Bu, Ibu kenal Bang Roma? Kenalan di mana? Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta. Apa, Pak? Penggemar juga. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Emang kalau Roma nyanyi mau bagaimana aja enak, Bu. Cuman enak dulu. Betul nggak? Betul nggak? Ya Allah, luar biasa. Kita kudu bangga punya Roma Irama, seniman beriman, musisi Islami. Syair lagunya selalu ngena di hati, isinya dakwah. Nggak bosan-bosan. Saya dari kecil sampai tua begini kagak bosan-bosan. Bu, enak lagunya. Betul nggak? Dakwah. Bikin lagu judulnya Perjuangan dan Doa. Judulnya doang udah resep banget kita dengar. Perjuangan dan doa. Memang hidup ini adalah perjuangan. Bapak-bapak berjuang mencari nafkah demi anak istri. Betul kagak? Pejabat berjuang mensejahterakan rakyat, tapi yang ada bukan rakyat sejahtera, rakyat makin susah. Pemimpin yang zolim, ada nggak? Di mana? Di Indonesia. Emang di mana? Betul nggak? Ulama berjuang untuk apa? Menerangi umat dari kebodohan, ya Bu. Tapi kan perjuangan harus disertai doa. Dulu para orang tua pahlawan ulama dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang dan Belanda. Mereka berdoa, sujudnya hebat, doanya luar biasa. Pantas bambu runcing bisa menang melawan tank. Dulu Indonesia belum punya senjata apa-apa. Bom atom kagak gablak, nuklir kagak gablak, tank kagak gablak. Dulu cuma punya bambu runcing, meriam kayak kagak gablak. Baru sekarang punya meriam, itu kayak meriam Belina. Bukan dipakai nembak, ditembakin melulu. Betul kagak? Betul kagak? Tapi bisa menang. Apa modalnya? Kalimat takbir Allahu Akbar diisi di bambu runcing, bisa menang melawan tank. Bu, Allahu Akbar, luar biasa. Apa ini tandanya? Hanya satu yang harus kita besar-besarkan. Siapa? Kadang kita membesar-besarkan partai politik, membesar-besarkan calon pemimpin, membesar-besarkan harta, pangkat, jabatan, membesar-besarkan rumah, kemegahan, kekayaan. Nggak pantas kita besar-besar. Semua itu bakal hancur. Nggak ada artinya kalau mati. Lagi asyik menjabat, titelnya presiden, mati nggak disebut lagi presiden. Mana jenazah almarhum? Betul kagak? Presiden umpama mati, mana presidennya? Nggak ada. Di mana jenazah? Ya. Betul. Titelnya berubah, bukan lagi presiden, menteri, bukan almarhum. Sama. Bu, kita ini camat, calon-calon. Iya kagak? Jadi kalau kita nanti sadar kita bakal mati, apa yang mau kita sombongin? Hah? Apa yang mau disombongin? Bu, pantas nggak sombong? Jangan ada sedikit pun sifat sombong dalam hati kita, sebab mati membawa kesombongan, mati dalam kekafiran. Naudzubillah min astagfirullah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak pernah memiliki sifat sombong. Ya, ayah sayang, ini bini saya Bu. Ya. Kasih tempat buat duduk. Ini sayang, maafin Bu, kasih tempat. Bu, Bu, bini saya itu. Bu, bini saya itu. Ini bini yang kelima Bu. Ibu dokter, ini spesialis bedah kepala dan leher. Dokter spesialis bedah kepala dan leher. Namanya dokter spesialis SPDKR. Bu, doain biar sehat panjang umur. Ya, nanti kita dengerin sedikit beliau bicara ya Bu, tentang sholat dan kaitannya dengan kesehatan supaya sehat, tentram, damai, panjang umur. Karena kita taunya sholat cuma sebagai ibadah, ya nggak tahu apa manfaatnya untuk kesehatan. Kalau nanti kita dengerin luar biasa, bikin kita semangat sholat. Mau kagak? Mau kagak? Mau sekarang apa nanti? Sekarang. Ayo mah, silakan mah. Kasih ibu-ibu kenang-kenangan. Apa itu sholat dan kaitannya dengan kesehatan? Sini aja nggak apa-apa. Ya, anggap ini seminar ya Bu. Karena memang biasa seminar Bu, diundang, dibayar Bu. Lah ini makan gratis. Kebetulan ngundang saya, jadi bonusnya ibu dokter. Lah kalau sengaja ngundang mak bayaran mahal Bu. Iya Bu. Bu, begitu nikah sama saya bilang mama berhenti jadi dokter. Nurut dia, istri solehah. Padahal kalau dia matre nggak bakalan mau, karena sekali bedah kepala orang itu 1 miliar. Lah belum pernah orang undang ceramah 1 miliar, belum pernah. Yang ada nih kebanyakan Pak panitia nawar mulu, najis Bang. Bener Pak, nawar mulu, nawar. Udah nanya tapi nawar kan kagak pantas. Orang mau udah nanya berapa pakai sekian, siap begitu. Pakai bisa kurang nggak lah? Bu, ayo kita dengerin ya.